Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senior Nur Cahya dari semester 2C akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajahini Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Randy Aridandi SHMH. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP ada 5, yaitu yang pertama kriminalisasi, 2 dekriminalisasi, 3 rekriminalisasi, 4 depenalisasi, yang kelima mitigasi. Kriminalisasi dan dekriminalisasi sudah dijelaskan pada review materi sebelumnya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat yaitu depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mitigasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya yaitu pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua yaitu ada kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP, yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479 KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti luas. Yang ketiga yaitu global, yaitu pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Kemudian masuk bab 4 yaitu hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causalitate. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu yang pertama ada untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Kemudian ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungsteori. Berasal dari von Bury yang berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Kemudian yang kedua yaitu ada teori individualisasi, yaitu mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yang artinya yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum atau in concreto.
Dalam menentukan akibat dari sebab, dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang kesatu ada Birkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua itu binding. Sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Kemudian lanjut ke teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum atau in abstracto, yaitu serentan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk menimbulkan akibat yang bersangkutan. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.